Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pada sesi ketiga kali ini masih melanjutkan sesi pertama dan kedua yang berlangsung tadi pagi dengan topik surgical intervention for hypertrophy of turbinate and allergic rhinitis. Izinkan kami untuk sharing tentang judul bagaimana mengetahui penyebab dari konka hipertrofi dan tata laksananya. Pendahuluan. Sumbatan hidung kronis merupakan salah satu keluhan pasien yang sering ditemui oleh dokter THT dalam praktek sehari-hari, sehingga berdampak pada kualitas hidup, produktivitas, dan keuangan. Kemungkinan penyebabnya bisa karena kelainan septum, patologi nasal valve, dan juga penyakit-penyakit pada mukosa seperti rinitis alergi dan rhinosinusitis kronik. Dan dikatakan bahwa hipertrofi konka merupakan salah satu penyebab yang sering diamati pada pasien-pasien dengan rinitis alergi, rinitis vasomotor, rinitis kronis hipertrofi, juga respon kompensasi dari kelainan septum. Dan usaha untuk mengurangi ukuran dari konka yang hipertrofi tadi sudah dilakukan, salah satunya dengan pemberian obat-obat medis seperti antihistamin, nasal dekongestan, juga kortikosteroid yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi dari hidung. Tetapi beberapa kasus sedikit sekali perbaikan, sementara beberapa lainnya bertahan dengan gejala yang menetap, sehingga diperlukan operasi reduksi untuk konka inferior yang hipertrofi ini. Sebenarnya operasi-operasi pada konka ini sudah sejak lama, sejak tahun 1890, pertama kali diperkenalkan oleh Hartmann, lebih dari 100 macam teknik seperti itu. Dan dari literatur juga dikatakan tidak ada satupun prosedur yang benar-benar ideal. Rata-rata mereka memiliki komplikasi baik jangka pendek dan jangka panjang. Dan tidak adanya kesepakatan atau konsensus jenis operasi mana yang lebih efektif atau paling efektif. Karena semuanya tergantung dari sikap dan pengalaman dari dokter bedahnya. Meskipun metode operasi memberikan hasil yang lebih baik daripada terapi medis saja, tetapi tetap saja memiliki efek samping. Nah, kemudian untuk mempelajari surgical, kita tidak salah kalau mengetahui anatomi. Kita mengulang lagi tentang anatomi dari konka. Jadi konka inferior itu merupakan konka yang paling besar di antara konka-konka yang lainnya, ada 4 pasang di hidung, di mana konka inferior ini berjalan sejajar di lantai hidung. Ukuran panjangnya tidak jauh beda antara laki-laki dan perempuan, di mana pada konka ini terdapat tulang di bagian tengahnya, jadi di sentral, yang melekat pada tulang maksila dan tulang palatina, dengan sudut yang bervariasi. Dan tulang konka ini sendiri dilapisi di bagian medial, kemudian di bagian lateral dan inferior oleh lapisan jaringan lunak. Normalnya konka ini ada 4 lapis. Yang pertama adalah lapisan luar dari mukosa saluran nafas, kemudian ada submukosa, kemudian ada inner periosteal layer, dan juga ada tulang turbinate. Dan di lapisan submukosal ini paling banyak sekali vena sinusoid yang terlokalisasi pada lamina propria pada turbin. Dan lapisan submukosa ini mampu mengembang, membengkak karena berisi darah, dan ukuran membesar. Penebalan biasanya terjadi pada bagian medial, dan juga mengandung, karena terdiri dari jaringan-jaringan erektil dan kelenjar seromusin dan vena-vena sinusoid yang dilapisi oleh epitel kolumner berlapis semu bersilia. Dan vena-vena sinusoid ini juga memiliki peranan yang sangat penting karena dikontrol oleh persarafan simpatis, dan konka inferior juga kaya akan suplai pembuluh darah dari percabangan arteri lateral nasalis posterior yang berasal dari arteris vena palatina. Dan untuk alasan klinis dan pembedahan,
bagian dari konka ini terbagi menjadi 3, yaitu adalah bagian kepala, ini kepala, kemudian bagian badan, dan bagian juga di tulang turbinat sendiri dia ada sudut. Sudutnya bervariasi, sudut antara 20 sampai 90 derajat. Dan kita ketahui bahwa tulang turbinat sendiri dia tipenya ada 3 tipe. Yang pertama adalah tipe lamelar, kemudian spongiotik dan bulosa. Pada konka inferior yang paling banyak adalah tipe lamelar dan spongiotik. Jarang sekali tipe yang bulosa. Hanya dilaporkan 11 di seluruh dunia. Kenapa dia paling banyak lamelar dan spongiotik? Karena konka inferior itu berasal atau terusan dari tulang maksila dan tulang palatina, berbeda dengan konka media. Konka media adalah yang paling sering adalah tipe spongiotik dan bulosa, karena dia berasal dari terusan dari tulang-tulang pada etmoid. Nah, bagaimana sih fisiologi dari konka itu sendiri? Jadi memang konka itu sangat memiliki peran yang penting dalam fisiologi hidung, di mana fungsi yang pertama adalah menghangatkan dan melembabkan udara inspirasi sehingga memfasilitasi pertukaran gas alveolar paru dengan meningkatkan atau memperluas permukaan mukosa rongga hidung. Kemudian yang kedua, menurunkan kecepatan aliran udara dan merubahnya dari yang pola laminar menjadi transisional, terutama di bagian posterior dari konka. Jadi dia berubah bentuk orientasi dengan merampingkan bentuk turbin di bagian posterior. Kemudian yang ketiga adalah fungsi filtrasi, penyaring. Jadi dengan peningkatan turbulensi udara sehingga udara yang terhirup pada waktu inspirasi yang membawa partikel bebas, debu, virus, bakteri dan sebagainya itu akan terinspirasi, akan menempel pada selaput lendir epitel hidung, nanti akan disaring melalui bersihan mukosiliar hidung. Kemudian turbin sendiri dikatakan oleh Hippocrates itu seperti lengan baju, sleeves. Dan Caserius juga menyebutkan, yang memberikan nama hingga kini ya, dia mengatakan bahwa tulang turbin itu berfungsi untuk mematahkan atau menahan kekuatan pada saat inspirasi udara, udara inspirasi, menghangatkan dan membersihkan. Nah, ketika resistensi hidung itu sangat-sangat rendah, misalnya ketika kita melakukan tindakan operasi reduksi konka yang sangat berlebihan, maka aliran udara yang berubah, aliran udara dan pola resistensi akan berubah. Sehingga keluhan pasien menjadi paradoks dari sumbatan hidung. Inilah yang disebut dengan emptiness syndrome atau sindroma hidung kosong. Dan untuk mengetahui fisiologi hidung lebih lanjut, tidak ada salahnya kita perlu pelajari juga tentang apa sih itu siklus hidung atau nasal cycle. Karena kebanyakan orang itu mengalami pergantian aliran udara yang berbeda antara hidung kanan dengan hidung kiri. Ada suatu masa di mana hidung kanan dia lebih lapang dibandingkan kiri dan sebaliknya. Ya. Kemudian apa sih penyebab dari kelainan pada konka? Jadi sebenarnya penyebabnya itu bisa fisiologis, anatomis, atau patofisiologis. Disinyalir bahwa rinitis alergi merupakan penyebab yang paling sering gitu. Tapi ada juga rinitis non alergi atau rinitis vasomotor. Mohon maaf, terminologi yang diindikasikan sebagai adanya suatu kontrol neurovaskular pada membran hidung. Jadi memang penyebab dari rinitis vasomotor itu tidak terbatas ya sebetulnya. Misalnya pada penggunaan obat-obat kardiovaskuler, obat-obat antihipertensi, kemudian pengaruh hormon juga pada kewanitaan, khususnya progesteron pada fase premenstrual
ataupun trimester ketiga pada kehamilan, juga perubahan suhu dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga karena adanya inflammation disease ya, seperti rhinosinusitis dan lain sebagainya. Kemudian juga faktor lain seperti rinitis yang tidak digunakan atau rinitis diffuse. Pasien-pasien yang tidak bernafas dengan menggunakan hidung gitu ya, pasien yang setelah, misalnya contohnya pada pasien yang setelah dilakukan operasi laringektomi, atau pada pasien-pasien dengan penyalahgunaan obat-obat nasal dekongestan ya, sehingga menimbulkan rinitis medikamentosa. Juga penyebab lain ya seperti anatomikal, karena ada variasi anatomi di tempat lain seperti deviasi septum, sehingga merupakan salah satu kompensasinya dan terjadi hipertrofi pada satu sisi, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah variasi patologi dari konka inferior. Jadi ada 4 sebenarnya. Jadi yang pertama itu adalah hipertrofi kompensasi, gitu ya. Jadi patologi ini sering terjadi ya berhubungan dengan deviasi septum. Deviasi septum berbentuk C-shape atau C gitu ya, sehingga di hidung yang kontralateral gitu dia akan akan terjadi pembesaran dari turbin atau konka paradoks. Hal ini merupakan reaksi fisiologis terhadap patologi septum tersebut, karena adanya hipertrofi konka inferior itu berusaha mempersempit ruang udara yang sangat lebar atau terlalu lebar. Dengan demikian, akhirnya dia akan menormalkan aerodinamikanya. Kemudian yang kedua adalah protrusi dari konka, tulang konka, gitu, protrusi of the os turbinate. Jadi adanya suatu pergeseran media dari tulang turbin di satu sisi. Jadi biasanya kita lakukan pemeriksaan dari rinoskopi anterior sebelum atau sesudah pemberian dekongestan, atau lebih baik dengan bantuan CT scan ya. Jadi ada sudut antara tulang turbin dengan dinding lateral hidung ini. Dia bisa mencapai 90 derajat sehingga konka inferiornya tuh jadi lebih jatuh atau meluas lebih jauh ke dalam lumen hidung dari biasanya. Kemudian yang ketiga adanya hiperplasi konka inferior yang terisolasi, khususnya pada kepala dan badan. Jadi pada pasien-pasien yang menderita rinitis alergi perennial atau alergi musiman gitu ya, atau rinitis vasomotor. Jadi biasanya dia akan terisolasi pembesarannya pada kepala dari turbin atau konka. Kemudian nanti akan terjadi edem mukosa, menggerakkan kepala konka itu ke arah anterior medial. Akhirnya nanti dia bergeser ke area belakang gitu ya. Jadi sehingga badannya pun juga bisa besar. Dan yang keempat adalah hiperplasi pada ekor dari turbin. Biasanya hiperplasi di ujung belakang turbin ini membesar. Ini sering terjadi pada pasien-pasien dengan rhinosinusitis kronis. Karena kondisi inflamasi yang kronis sehingga menyebabkan hiperplasi mukosa dan submukosa secara morfologis. Ini muncul sebagai suatu pembentukan papilomatos atau polipoid jaringan baru. Kemudian terapi medis. Saya tidak terlalu panjang lebar menjelaskan tentang terapi medis karena pada sesi pertama dan kedua tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian apa sih prinsip operasi pada konka inferior? Kita perlu mengetahui indikasinya, yang pertama. Yang kedua, peran dari tes vasokonstriksi itu apa, dan yang ketiga adalah tempat atau bagian mana yang akan kita lakukan operasi. Oke. Jadi indikasinya, yang pertama, bila kita lakukan pemberian terapi medis, gitu ya, itu kita pertimbangkan sebelum operasi. Apabila gagal, kita pertimbangkan untuk dilakukan terapi operasi. Walaupun kalau dari literatur lama dan obatnya apa yang diberikan itu masih kontroversial.
Kemudian yang kedua, operasi itu juga dilakukan untuk mencegah efek samping penggunaan obat dalam jangka waktu yang lama. Dan pasien-pasien memilih untuk tidak menggunakannya. Dan yang ketiga, yang penting juga adalah perasaan patensi hidung. Tiap individu itu kan berbeda dan kompleks, gitu ya. Jadi inilah yang mempengaruhi keputusan kita untuk melakukan tindakan operasi. Tapi hal ini semua harus disesuaikan, gitu ya, berdasarkan keluhan subjektif, juga pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih objektif. Nah, seleksi pasien, jadi yang pertama adanya adanya keluhan hidung buntu, baik menetap atau kilang timbul. Yang kedua, apabila adanya akses yang terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan operasi di belakangnya, misalnya operasi face, operasi-operasi pada kelainan di posterior, gitu ya. Kemudian yang ketiga, adanya kontak point headache. Kemudian penggunaan graft gitu pada operasi-operasi sekaligus surgery endoskopi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih peranan dari tes vasokonstriksi? Jadi pada pembengkakan mukosa bilateral yang kronis itu kita perlu lakukan tes vasokonstriksi. Jadi kita lihat efek dari vasokonstriksi yang digunakan. Nanti bisa disesuaikan baik secara subjektif dengan VASCOR atau objektif dengan menggunakan metode rhinometrik. Normalnya memang setelah pemberian vasokonstriksi itu volume kafumnasi itu akan meningkat antara 30 sampai 55%. Dan terjadi penurunan nasal resisten setelah didominasi sekitar 25% sampai 40%. Sebenarnya ada hitungan-hitungannya gitu ya, berapa banyak volume rongga hidung. Kemudian peranan dari tes vasokonstriksi. Jadi pada pembengkakan mukosa bilateral yang kronis itu dapat dilakukan atau diidentifikasi dengan tes vasokonstriksi, di mana kita dapat mengevaluasi efek dari vasokonstriksi, vasokonstriktor topikal yang kita gunakan, baik secara subjektif menggunakan VASCOR atau secara objektif menggunakan metode rhinometrik. Jadi memang normalnya akan terjadi peningkatan volume dari kafumnasi setelah pemberian vasokonstriksi antara 30 sampai 55%. Kemudian juga dari studi rhinomanometri dikatakan bahwa terjadi penurunan nasal resistensi setelah pemberian dekongestan sekitar 25 sampai 40%. Tapi tetap ada hitung-hitungannya berapa banyak volume rongga hidung harus meningkat atau resistensinya menurun karena menyusutnya turbinet setelah pemberian vasokonstriksi yang dibutuhkan dari penelitian-penelitiannya. Kemudian peningkatan akibat perawatan bedah tampaknya lebih bergantung pada seberapa banyak konka atau turbin yang direspon oleh pasien setelah pemberian vasokonstriksi daripada seberapa banyak mereka mengeluh tentang adanya sumbatan hidung menurut Yilmaz tahun 2006. Sehingga pada tes vasokonstriksi ini dilakukan sebenarnya pemeriksaan fisik dulu berdasarkan endoskopi anterior dan endoskopi hidung sebaiknya ya sebelum pemberian vasokonstriksi dan sesudahnya kita periksa lagi. Hal ini untuk membedakan juga apakah memang ada hipertrofi tulang ataukah keterlibatan dari kontribusi jaringan lunak atau hipertrofi mukosa pada pembesaran turbin disesuaikan dengan gejala pada pasien. Nah, kemudian tempat dari lokasi pembedahan dan perluasan bedahnya itu di mana sih? Gitu ya. Sebenarnya sasarannya itu adalah di bagian medial ini, dan di bagian inferior dari lapisan mukosa. Kenapa di bagian medial? Karena memang di bagian medial itu sendiri itu merupakan bagian penebalan yang terbesar dan yang paling sering menghalangi jalan nafas. Kalau di bagian inferior biasanya berkontribusi lebih sedikit terhadap peningkatan lebar dan kaya, namun dia tetap kaya kan sinusoid. Walaupun miskin elemen kelenjar dan tidak memiliki arteri utama, sehingga memang pada yang lapisan yang inferior ini
Eh, Kalau kita lakukan tindakan di sana, ya itu akan meningkatkan resiko kekeringan hidung dan meningkatkan resiko perdarahan pasca operasi. Dan kemudian di lapisan lateralnya sebaiknya itu dihindari di bagian lateral. Sini, ya. Di lateral sebaiknya dihindari karena memang dia nggak terlalu mengganggu jalan nafas. Kemudian juga, tapi dia tetap memegang peranan penting ya pada saat melembabkan udara, inspirasi dan bersihin mukosa. Kemudian di katup hidung. Nah, kita perlu lihat juga di katup hidung. Katup hidung itu kan bagian tersempit pada kafum nasi. Kadang di situ ada bagian anterior dari konka yang memegang peranan penting juga. Dan ini juga memang diamini oleh jadi strategi utama pada operasi turbin untuk mengurangi volume dari konka inferior. Jadi khususnya di bagian anterior dari konka. Dan ini juga diamini oleh Civalek 2010 bahwa perawatan sepertiga anterior dari konka inferior itu akan dapat mengurangi sumbatan hidung pada seluruh. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari operasi ini? Jadi tujuannya itu sebenarnya pertama itu haruslah melindungi selaput lendir sehingga dapat berfungsi dengan baik. Kemudian yang keduanya sementara pada saat yang sama ingin menciptakan ruangan udara yang cukup besar. Dan yang ketiga untuk memastikan kelembaban dan pemurnian udara serta pemeliharaan resistensi dari saluran nafas secara fisiologis. Nah, teknik bedah. Kita masuk ke teknik bedah. Jadi memang teknik bedah ini ditujukan untuk yang pertama. Jadi kita melakukan reposisi. Jadi untuk konka yang terlalu ke medial, kita lateralisasi. Ya, kita reposisi ke lateral. Kemudian yang kedua untuk mengatasi hipertrofi dari mukosa, yang ketiga mengatasi hipertrofi dari tulang, dan yang keempat adalah bisa mengatasi hipertrofi dari mukosa dan tulang. Dari literatur sebenarnya banyak sekali ya, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ada lebih dari 100 teknik. Tetapi kami mencoba mengkategorikan menjadi 3, yaitu perubahan posisi, kemudian prosedur untuk reseksi. Jadi kita mengambil sebagian dari konkanya, reseksi. Dan yang ketiga adalah prosedur coagulating. Jadi kita menggunakan alat, bahan atau zat yang bisa bersifat koagulasi, jadi menciutkan dari konka itu sendiri. Kita masuk yang pertama adalah lateroposisi. Jadi lateroposisi adalah memposisikan ke lateral konka inferior yang terlalu ke medial seperti itu. Jadi bertujuan untuk mengurangi sudut sebenarnya. Mengurangi sudut antara tulang turbin yang ini ya, antara tulang turbin dengan dinding lateral atau tulang palatina dan maksila ya. Ini sinus maksila. Kemudian disebut juga outfracture atau outfraksi. Jadi dia suka dipatahin di sini. Digeser ke medial ya. Kemudian keuntungannya adalah kalau yang lateral posisi ini karena kita hanya memposisikan saja, jadi biasanya perdarahannya sedikit, urusannya juga sedikit, terus mempertahankan mukosa juga, kemudian bisa dikombinasi dengan teknik-teknik yang lain. Dan kerugiannya adalah memang pada lateral posisi ini tidak untuk hipertrofi mukosa pada turbin. Dan ini hanya perbaikannya hanya sementara. Begitu juga yang dikatakan oleh Willett dan Sino juga Pasali. Jadi caranya adalah pertama adalah kita menggunakan suatu FRIR atau elevator atau
bisa menggunakan spekulum Killian ya, jadi dimasukkan di bawah dari konka inferior. Kemudian kita medialisasi medial, gitu ya. Setelah itu, setelah dipatahkan medial, jadi dia terbuka. Kemudian dengan menggunakan yang blade atau Freer tadi, dari medial kita tekan atau kita dorong, kita patahkan ke lateral. Bisa diulang 2-3 kali. Ya, dari medial ke lateral. Kemudian prosedur yang berikutnya adalah reseksi. Sebenarnya kalau prosedur reseksi ini banyak sekali, cuman saya tidak terlalu membahas lebih, tidak terlalu membahas mendetail ya, hanya kita temukan saja mengingat waktu. Jadi yang pertama adalah total turbinektomi. Jadi kalau total turbinektomi ini tindakan bedah yang paling radikal pada konka inferior, di mana dia mengambil atau mereseksi seluruh konka. Jadi konkanya semua diambil, baik mukosanya juga tulangnya itu diambil semua. Jadi teknik ini sebenarnya sudah sejak lama, sejak dari pertengahan abad ke-20 gitu ya. Dan dari studi sebelumnya dikatakan bahwa memang dia akan resistensi dari hidung itu akan turun dan terjadi perbaikan sumbatan hidung sekitar 80%. Namun setelah 2 tahun dia pasiennya komplain, dia kayak buntu lagi, recurrent. Kemudian efek samping dari total turbinektomi atau komplikasi dari total turbinektomi ini sangat tinggi, sekitar 63 hingga 94%. Berbentuk krusta, kemudian nyeri pasca operasi, perdarahan, juga rinitis atrofi. Malah pasien dengan keluhan rinitis sika ataupun empty nose syndrome paling banyak. Dan Husing dan de Groot mengatakan bahwa total turbinektomi itu merupakan sebagai suatu kejahatan hidung, gitu, nasal trunk, dan lebih memilih untuk mengatakan bahwa tidak boleh mereseksi lebih dari setengah dari konka inferior, sebaiknya dihindari. Nah, kemudian yang kedua itu ada inferior turbinektomi, ini sebenarnya hampir sama. Jadi memang dengan menggunakan gunting gitu ya, cutting gitu ya, itu dilakukan pemotongan pada bagian inferior dari turbin. Jadi yang berawal dari kita patahkan ke medial, kemudian salah satu ujung gunting itu di bagian atas dan halatnya di bagian bawah, kemudian kita gunting baik itu tulang dan jaring soft tissue-nya. Bisa juga. Kemudian nanti dibantu dikombinasi dengan electrocauter untuk menghentikan perdarahan dan disemprotkan. Keuntungannya memang dia bisa mengambil seluruhnya ya, tulang konka dan mukosanya. Kerugiannya perdarahan, ini juga sama, ada rinitis sika, ozena, rinitis atrofi, juga empty nose syndrome. Kemudian turbinektomi parsial atau sebagian. Jadi memang dia ditujukan untuk memotong konka inferior sebagian atau selektif, bagian mana saja yang paling menonjol. Di mana nanti yang direseksi adalah bagian medial, bagian mukosa dan tulang. Jadi di bagian anterior, sebagian kecil dari bagian anterior biasanya. Jadi depan sekitar 1,5 sampai 2 cm. Jadi biasanya bagian hipertopi pada kepala konka ya, pada regio katup hidung internal. Gitu ya. Biasanya apabila ada masalah juga di katup nasal atau katup hidung. Dilakukan eksisinya bisa menggunakan gunting juga ataupun menggunakan microdebrider. Jadi semuanya kena ya, mukosa, submukosa, juga tulang. Dan spektor melakukan reseksi ini dia mengatakan dengan sayatan diagonal gitu ya, untuk mengangkat jaringan dan area turbin yang anterior dan menjaga kepala dari turbinet inferior itu sendiri.
dari penelitian hasilnya untuk 15 tahun itu bagus, tapi tetap ada efek samping, skrusta dan sebagainya. Dan dari follow up pada waktu bulan pertama bagus 82% pasiennya puas. Pada 3 bulan berikutnya 60% puas. 1 tahun 54% puas. Akhirnya setelah 6 tahun pasien dengan keluhan lainnya, keluhan hidung buntu. Kemudian yang selanjutnya adalah inferior anterior turbinoplasti. Jadi di bawah dan di depan, gitu ya. Istilah ini sebenarnya pertama kali dikenalkannya itu udah lama ya oleh Freer tahun 1911. Gitu ya. Jadi memang dengan turbinoplasti ini ya, ini memang dibuat insisi 2 sampai 3 cm anterokaudal, ya. Kemudian tulang konkanya dibuka. Setelah tulang konkanya dibuka, periostealnya dilepaskan dari tulang konka. Kemudian kepala turbin tadi termasuk tulangnya itu diambil bersamaan. Diambil bersamaan sekitar ya lebih kurang 2 cm. Kemudian bagi medial yang tersisa, di bagian medial yang di sini yang tersisa itu diletakkan ke lateral. Diletakkan ke lateral menutup defek yang tadi. Kemudian baru dipasang tampon. Keberhasilannya sekitar 93% gitu ya, dan perdarahan sekitar 90%. Kemudian ada juga yang namanya submucosal turbinektomi gitu ya. Jadi memang pengangkatan pada sepertiga anterior dari tulang turbin. Jadi melalui sayatan. Jadi ini submukosanya yang diambil ya. Jadi melalui sayatan vertikal mukosa kepala turbin. Jadi saat mukosa dan submukosanya itu volume berkurang tanpa mengubah fungsi. Jadi dia memang masih mukosanya masih ada, submukosanya yang diambil. Dan Pasali juga mengatakan bahwa reseksi submukosa gitu ya, dikombinasi dengan bagian lateral dari turbin itu merupakan hasil terbaik jangka panjang. Kemudian ini juga diamini oleh Pollock dan Rohlik tentang turbinektomi submukosa. Hasilnya baik, jangka panjang, dan komplikasi yang masih rendah. Dan Mori dan kawan-kawan juga mengatakan bahwa dia tidak hanya memperbaiki pernafasan di hidung, tetapi juga beberapa ada yang memberikan hasil yang baik, positif pada gejala-gejala rinitis alergi. Dia berkurang ya untuk rinore, gatal dan sebagainya. Kemudian bone resection pada inferior turbinate. Jadi memang benar-benar ini tulangnya aja yang diambil. Jadi memang dapat dilakukan memang reseksi tradisional, gitu ya. Buat sayatan anterior, di sini buat sayatan anterior pada konka lebih besar, terus diperpanjang terus ke posterior. Sisi sepanjang tepi dari inferior turbinate. Kemudian setelah itu menggunakan elevator Potter atau Freer digunakan untuk mengangkat flap mucoperiosteal ke medial. Secara medial dari tulang turbinate yang di bawahnya. Di medialisasi. Kemudian flap mucoperiosteal yang lain yang ini lain kemudian didorong ke lateral. Jadi 2 flap dipasang setelah direseksi. Setelah itu nanti baru tulangnya diambil. Ini tulangnya diambil. Setelah tulangnya diambil sampai ke belakang, gitu ya, ada sisa flapnya, mukosa medial dan inferior ini kemudian digabungkan, digulung ke dalam ke medial dan lateral, membentuk suatu neoturbinate dengan 2 permukaan terbalik yang didekatkan. Dan Greywood juga mengatakan bahwa
Ini ya. Dan Greywood juga mengatakan bisa juga menggunakan aspirator tulang ultrasonik untuk menghilangkan tulang turbin, dimana menggunakan gelombang ultrasonik gitu ya, yang mengemulsi tulang sekaligus mencuci, irigasi, suction juga, microsuction, sehingga memang bidang operasinya, bidang bedahnya juga bersih. Hal ini juga memungkinkan untuk pengangkatan tulang turbin tanpa adanya cedera termal atau mekanik di seputaran atau di sekeliling dari mukosa atau jaringan lunak di sekitarnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah prosedur koagulasi. Prosedur koagulasi ini mulai sebenarnya kalau prosedur koagulasi ya, submucosa reduction itu ada electrocauter, ada radiofrekuensi, ada juga dengan power microdebrider. Sebenarnya prinsipnya adalah untuk fibrosis dan kontraktur submucosa dengan obliterasi ke vena-vena sinusoid dan mereduksi komponen erektil dari jaringan submucosa. Jadi caranya nanti memang dimasukkan suatu probe tip. Ya. Masukkan trip atau ujung probe ke bagian interior dari konika dengan target temperatur bervariasi, gitu, tergantung ya. Kalau electrocauter biasanya menggunakan suhu yang tinggi, gitu ya, lebih dari 800 derajat Celcius. Ini berbeda dengan ini hampir sama dengan yang submucosal diatermi. Ini juga menggunakan suhu yang cukup tinggi. Hal ini berbeda dengan pada radiofrekuensi. Kalau pada radiofrekuensi biasanya menggunakan suhu yang kurang dari yang rendah, ya, kurang dari 85 derajat Celcius. Sehingga memang pos operatifnya juga lebih baik, gitu ya. Berbeda dengan yang electrocauter. Keuntungan dan kerugiannya kalau radiofrekuensi itu lebih aman, komplikasinya juga jarang dan sedikit. Kemudian biasanya nyeri pada saat operasi itu hanya 1 minggu ya pascanya, kemudian ada perdarahan sedikit, krusta, dan dia bisa dilakukan pada pasien rawat jalan dengan lokal anestesi. Kemudian kerugiannya memang studi observasional saja ya, yang dipublish, kemudian masih kontroversial dan memerlukan follow up jangka panjang. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara selanjutnya, Dr. Sinta, radiofrekuensi. Kemudian ada juga microdebrider, gitu ya. Jadi memang prinsipnya itu hampir sama, gitu ya. Kalau microdebrider itu kan dia menggunakan suatu power intraturbinal dengan elevator di mana ada blades-nya yang ukuran kecil, biasa dipakai 2 mili sampai 2,9 mili. Bisa dilakukan lokal anestesi. Ya. Nanti dia akan masuk ke dalam konika dan submucosal pocket, akan dibentuk suatu terowongan dan akan dengan gerakan menyapu ya, mulai dari bagian medial dengan kecepatan 3000 rpm. Biasanya setelah operasi tidak perlu pakai tampon. Dan hasilnya ini memang lebih baik ya dibandingkan electrocauter. Kemudian juga, nah ini ya, jadi pertama kali itu ya dimasukkan di anterior, kemudian mencapai submucosa, lalu di port di entry-nya, kemudian dengan gerakan menyapu itu memakan bagian yang submucosa ini, sehingga konikanya menjadi menciut. Nah, kemudian ada juga yang bernama elektrokoagulasi gitu. Kalau elektrokoagulasi itu menggunakan
suatu cairan bersifat mengkoagulasi. Memang banyak sekali ya. Kemudian ada juga krioterapi. Kalau krioterapi ini memang minimal invasif juga. Ini sih memang baru ya, 2016. Kemudian, tapi memang ini masih prosedurnya keuntungan jangka pendek ya. Ini memang harus memerlukan penelitian selanjutnya. Kemudian juga ada argon plasma. Argon plasma ini juga sama, ini baru juga kalau untuk di daerah THT biasanya untuk papiloma laring gitu ya, epistaxis pada kasus-kasus sekunder pada telangiectasis herediter, kemudian pada hipertrofi Ponca ini juga bisa digunakan. Kemudian laser juga mulai berkembang ya, mulai dari ada laser CO2, argon, dioda dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah komplikasi. Nah, komplikasi kalau kita lihat ya, memang komplikasi yang paling banyak menimbulkan komplikasi itu adalah turbinektomi. Dan krusta yang terbanyak itu bisa dari laser cutter, ataupun krioterapi, itu krustanya banyak. Sinekia biasanya pada elektrokauter, kemudian perdarahan pada turbin, karena memang kalau turbinektomi dia bukan mengambil mukosa saja, tetapi juga submukosa dan konika. Dan paling sering adalah atrofi, rinitis Zika, dan Emptinus syndrome. Apa sih Emptinus syndrome? Jadi Emptinus syndrome ini adalah adanya keluhan hidung buntu yang menetap dan hidung buntu setelah operasi, gitu ya, di mana tidak ada reseptor aliran udara pada hidung. Jadi memang pertama kali sekali tahun 1994 itu Ken dan Stenfish itu menyebut Emptinus syndrome atau sindroma hidung kosong, di mana saat melihat di gambaran CT scan-nya ini dia mengenali bahwa hilangnya jaringan yang cukup besar di daerah konka inferior dan konka media. Jadi walau ruangan udara itu sudah diperluas gitu ya, intranasal dengan reseksi turbin, tapi efek sebaliknya yang timbul. Jadi kayak paradoks. Jadi malah pasiennya mengeluh sumbatan hidung yang paradoks. Pos operatifnya seperti biasa, kalau nyeri sakit itu dikasih painkiller, kemudian kita tetap perhatikan ya drainase lendir dan darahnya gitu ya, cuci hidung gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.